ya, seperti biasa kita akan melaksanakan proses pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi ya. Jadi kita semua harus bersyukur ya. Hadir semua ya hari ini ya? Hadir. Hah? Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajarnya, silahkan dipimpin doa dulu, saudari Siti Sapuro. Ya, pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita baca doa berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih saudari Buya sudah memimpin doa. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ya yang akan kita bahas hari ini, kalian terlebih dahulu harus mengetahui apa saja pencapaian kalian yang harus dicapai pada proses pembelajaran ya. Yang pertama, untuk pencapaian kompetensi pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat. Oke, proses pencapaian pembelajaran yang harus kalian ketahui dan harus kalian capai ya di dalam pembelajaran, termasuk dari tema yang akan kita bahas, yaitu mengenai hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, pencapaiannya yang harus kalian capai yaitu yang pertama, menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat pada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17 dan hadis ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis. Dan yang keempat, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17 dan hadis. Nah, itu merupakan daripada pencapaian kompetensi pembelajaran ya. Nah, yang kedua yaitu indikator pencapaiannya ya. Yang pertama yaitu yang kedua, indikator pembelajaran. Yang pertama yaitu membaca Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu indikator pembelajarannya ya. Nah, yang selanjutnya itu untuk tujuan pembelajarannya ya.
hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu adalah merupakan kompetensi pembelajaran, indikator pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ya, yang harus kalian capai ketika dalam proses pembelajaran ya. Itu. Nah, oke. Selanjutnya yaitu hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi pada bab 1, yaitu tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru ya. Kalau di dalam materi pokok pembelajarannya ya, yaitu patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai patuh kepada orang tua dan guru, terlebih dahulu ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, apa yang kalian ketahui tentang patuh kepada orang tua dan guru? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Jadi, patuh terhadap orang tua, kita harus bisa menghormati keduanya dan tidak boleh berbicara kasar atau tidak enak dengar kepadanya. Ya, bagus ya. Pendapat dari salah satu teman kalian, saudara Nisa. Bagus ya. Coba ada lagi pendapat dari yang lain, teman-temannya? Hah? Sudah paham? Insyaallah. Oke, jeda dulu dah. Oke, jadi patuh kepada orang tua itu adalah menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita, dan kita tidak boleh berkata kasar atau menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya, itu definisi daripada apa? Pengertian patuh kepada orang tua. Ya. Nah, seperti yang tertera di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Al-ayat Shadaqallahul Azim, yang artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapa, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan hendakkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan
sampai 24 ini memiliki kandungan yaitu mengenai pendidikan karakter, ya. Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang berakhlak, ya. Jadi kalau di dalam bahasa pendidikannya, kalau pendidikan karakter itu adalah pendidikan karakter, kalau di dalam bahasa keagamaannya itu pendidikan berakhlak, ya, yang artinya adalah yang mempunyai akhlak yang baik, karakter yang baik, ya, memiliki adab yang baik, ya, memiliki etika, memiliki apa lagi? Norma, sopan santun, ya, itu definisi atau pengertian daripada karakter, akhlak, ataupun itu yang sejenisnya tadi yang sudah ibu sampaikan, ya. Nah, sebagai kesatuan, satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa misalnya budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak, ya. Nah, akhlak dan adab itu sumbernya yaitu apa? Sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Nah, sedangkan budi pekerti atau moral itu sumbernya adalah dari filsafat, ya. Kemudian selanjutnya yaitu di dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Nah, yang akan ibu ambil yaitu salah satu ayatnya saja, ya, yaitu ayat 14, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu min amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14, ya. Nah, adapun untuk penjelasan dari Quran surah Luqman ini adalah menjelaskan yaitu syarat untuk mendidik anak, ya. Nah, ini dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang, ya. Jadi pada intinya kalau kita mau mendidik anak, ya, itu harus dengan apa? Kasih sayang dan lemah lembut. Berarti tidak boleh kasar, ya. Nah, kata izzuhu diambil dari kata wa'z yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Penyampaiannya yakni lemah lembut, ya, tidak membentak-bentak. Harus dengan pelan-pelan, ya. Kalau misalnya kita mau menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat misalnya, nah ini sudah waktunya maghrib, sholat maghrib dulu, ya. Kalau misalnya anak kita lagi main atau lagi seneng-senengnya main HP, ya, atau dan sebagainya. Nah, ketika masuk waktu sholat atau maghrib, nah, sebagai orang tua, ya, kalau ingin mempunyai anaknya yang soleh dan berakhlak, maka kita harus mendidiknya, itu mendidiknya dengan baik, ya. Itu salah satunya tadi yang ibu sampaikan, ya. Ketika masuk waktu maghrib, kemudian kewajiban orang tua kepada anaknya itu mengingatkan atau mengajak anaknya untuk melaksanakan sholat maghrib, ya, dengan ajakan yang baik, ya, dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang lembut, ya, agar anak itu ketika kita ajak untuk sholat, nah sayang, udah maghrib, sholat dulu yuk, sholat dulu yuk sayang yuk, misalnya, ya, pasti mungkin hati anak tersebut akan apa? Tersentuh, ya, hatinya, gitu. Iya mah, ya, nanti sholat dulu, gitu. Contohnya, ya, atau misalkan, ya, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu daripada contoh atau perbuatan dari ketika kita mendidik anak dengan
selanjutnya di dalam hadis di sini ada dua hadis ya. Yang pertama hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Di sini ibu akan ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghiya anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhul jannah. Rawahu Muslim. Nah, dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu salah satu hadis daripada salah satu ancaman kalau kita berbakti dan patuh hormat terhadap kedua orang tua kita, maka hidup kita akan menjadi bahagia dan berkah ya. Dan sebaliknya, nah kalau misalnya kita tidak patuh dan hormat, tidak memuliakan kedua orang tua kita, maka hidup kita tidak akan bahagia atau tidak akan berkah ya. Nah itu mungkin penjelasan dari ibu mengenai patuh kepada orang tua dan guru ya. Mungkin untuk hari ini kita hanya membahas tentang patuh kepada orang tua saja. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita bertemu lagi ya, akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu patuh kepada guru ya, patuh dan hormat kepada guru ya. Nah, dari penjelasan tadi apa sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami? Insya Allah. Oke, kalau sudah dipahami, ibu ingatkan kembali dalam pembahasan ini, yaitu membahas tentang yang pertama, orang tua itu yang menyebabkan kita lahir ya, yaitu ayah dan ibu. Keduanya adalah orang yang mengajari kita ilmu pengetahuan, yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita pada saat kita masih kecil atau yang mengajari kita pada saat sudah dewasa ya. Biasanya guru disebut orang tua rohani. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan mertua ya. Baik, dari penjelasan yang sudah ibu sampaikan tadi, apakah sudah bisa kalian pahami? Insya Allah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Baik, kalau sudah paham, mungkin untuk proses pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk menutupnya, mari kita sama-sama membaca